Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai topik kepemimpinan Pancasila dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Kabupaten Jayapura. Saya akan menghadirkan masyarakat Kabupaten Jayapura, yaitu Bapak Fransiskus Christian Sihite dan Bapak Herlando Yusuf Adi untuk melakukan perbincangan dalam menilai kepemimpinan Bupati Jayapura, Bapak Matius Awoitau, SEMSI. Bagaimanakah apakah saudara siap untuk memberikan penilaian kepada Bapak Bupati dari sudut pandang sebagai masyarakat Kabupaten Jayapura? Kami siap, Bu. Saya sendiri siap. Kami siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, saya akan mengajukan kepada Bapak Fransiskus mengenai jabatan yang dipimpin oleh Bapak Matius Awoitau ini sejak kapan, Pak? Ya, Bapak Matius Awitau ini menjabat selama 2 periode, yaitu mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Kemudian periode kedua yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Jadi Bapak Matius Awitau ini akan memiliki sisa jabatan kurang lebih 1 tahun lagi dan akan berakhir pada tahun 2022. Oke, semoga di sisa masa bakti beliau yang kurang lebih setahun ini dapat memberikan kesan yang terbaik buat Kabupaten Jayapura. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Herlando. Apakah Bapak Matius Awaitau ini merupakan orang asli dari Jayapura atau bukan? Bapak Matius Awetau sendiri ini merupakan putra asli Kabupaten Jayapura. Bapak sendiri ia lahir di Puai, Sentani Timur, Jayapura, Papua pada tanggal 20 Mei 1960. Dan orang tua dari Bapak Matius Awetau juga merupakan orang asli yang lahir dan menetap di Kabupaten Jayapura. Sekian, Bu. Putra daerah yang membanggakan daerahnya ya, Pak. Nah, poinnya adalah kita harus memberikan yang terbaik untuk daerah kita sendiri. Dan ini wajib dicontoh oleh generasi bangsa, terutama kalangan muda pada saat ini. Oh iya, Pak Herlando, apakah saya pernah mendengar bahwa sebelum menjadi bupati sampai sekarang ini, Bapak Matius Awaitau ini pernah aktif dalam lembaga swadaya masyarakat. Apakah itu benar, Pak? Bisa diceritakan bagaimana? Iya, benar sekali, Bu. Jadi Pak Matius Awetau ini telah 27 tahun aktif bergerak dalam lembaga swadaya masyarakat. Ia pernah menjadi koordinator wilayah World Vision International, koordinator program Community Development PT Freeport Indonesia, dan Direktur Sekolah Demokrasi Indonesia di Papua. Ia mulai masuk dunia politik sejak 2007, di mana ia menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura periode 2007-2012. Sejak lama kala ia masih aktif sebagai aktivis. Ia memang mendukung peranan adat dalam pembangunan desa dan mendorong pengajuan perda mengenai sistem pemerintahan asli yang sudah diajukan draftnya sejak 2008. Pada 2016, perda itu rampung ketika ia mencalonkan diri awal kalinya pada tahun 2012. Ia hanya diusung partai kecil, kemudian menang. Di kepemimpinannya, ia menaikkan anggaran untuk kampung adat dan menepati satu persatu janji kampanyenya tentang pemetaan wilayah dan pengakuan kampung adat. Di masa kepemimpinannya, sudah ada 14 kampung adat yang sudah terbentuk, 24 dalam proses penetaan, dan 35 masih dalam pengusulan. Ia juga membuat program distrik, membangun di masa distrik jadi pusat pelayanan publik, sehingga warga tak perlu repot-repot ke pusat kota. Pemetaan partisipatif juga menjadi programnya agar menjadi jelas hal mengenai kepemilikan tanah. Selain itu juga, ia menggulirkan kebijakan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi. Pada 5 Januari 2021 di Hotel Suni Garden Sentani, Jayapura, ia merilis buku berjudul Kembali ke Kampung Adat, meniti jalan perubahan di tanah Papua
yang tebalnya 180 halaman dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta. Sekian, Bu. Wow, prestasi yang membanggakan ya bagi kita, terutama untuk masyarakat Kabupaten Jayapura. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Fransiskus. Dengar-dengar bahwa Bapak Bupati Jayapura ini pernah mendapatkan penghargaan. Penghargaan seperti apa itu, Pak? Iya, benar sekali, Ibu. Bapak Bupati Jayapura pernah mendapatkan penghargaan kerukunan antar umat beragama yang diapresiasi langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Wah, bangga sekali tentunya ya. Bisa dijelaskan bagaimana model kepemimpinan Bapak Matius Awaitau sehingga dapat meraih penghargaan seperti itu yang pastinya membanggakan kami semua terutama bagi masyarakat Kabupaten Jayapura sendiri. Iya, pemberian penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini diberikan kepada Bapak Bupati Jayapura, Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, karena dinilai selama ini telah membuat inovasi dengan menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang telah terintegritas kerukunan umat beragama. Selama ini membuat inovasi menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai salah satu yang telah mencanangkan zona integritas kerukunan umat beragama di tanah Papua yang dimulai dari Kabupaten Jayapura. Menurut Bapak Bupati sendiri, penghargaan ini tidak terlepas dari zona integritas yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten yang menjunjung tinggi zona integritas kerukunan beragama di Papua oleh semua komponen warga dan juga semua agama di Kabupaten Jayapura. Beliau mengatakan bahwa siapapun dia dan dari agama manapun harus memiliki penghormatan yang sama di mata Tuhan. Sehingga pihaknya sebagai pemerintah daerah memberikan penghormatan yang sama bagi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Jayapura dengan sadar dalam membangun daerah sebagai zona integritas kerukunan dan semua agama memberikan penghormatan yang sama. Bahwa kerukunan, toleransi, dan harmonisasi antar seluruh umat manusia di muka bumi ini sangatlah perlu dan sangatlah penting. Wah, sangat menarik ya penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus tadi. Ya, seperti itulah, Bu. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fransiskus dan juga Bapak Herlando yang telah bersedia berbincang-bincang dengan saya mengenai kepemimpinan dari Bapak Matius Awaitau sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah diundang di acara ini, Bu. Terima kasih juga kepada Bapak. Sekali.